Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallallahu wasallam ta'ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Konten kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya tentang Kang Mas, bagaimana sebenarnya muqaranah di dalam solat. Kemudian, di mana letak enaknya, di mana letak lezatnya di dalam mendirikan solat-solat fardu yang ditentukan waktunya. Padahal itu sangat berat. Enaknya itu di mana? Padahal lebih enak solat daim yang berdiri, ruku, duduk, bisa baring, bisa apapun juga sambil solat daim. Itu semuanya enak. Namun pribadi masing-masing di dalam setiap amaliyah itu juga terlebih enak. Jadi begini hadirin sekalian, kita jawab. Muqaranah itu adalah penyelarasan di dalam solat. Ada juga disebut muqaranah hakiki seperti niat di dalam solat. Nah, jadi kalau niat itu di dalam solat ada dua. Ada niat yang biasa kita lafadzkan usolli farda itu, baik itu sebelum takbir ataupun pada saat takbir Allah sampai huruf ro. Macam-macam. Ada juga niat yang sebenar-benarnya niat yang tidak dilafadzkan. Itulah sebenar-benarnya niat. Nah, kemudian ada empat muqaranah di dalam solat. Dan ini penting. Dan inilah yang nanti akan menunjang daripada solatnya seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat perkara yang paling penting. Yang paling penting pertama kali adalah mi'raj. Jadi wajib bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mi'raj di dalam solatnya. Wajib untuk naik. Naik kemana, Mas? Naik kemana? Nah, maka ditarik kepada hakikat diri. Ada 5 perhentian mi'raj. Mulai daripada Isra dulu, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang pertama, kemudian Masjidil Aqsa kepada langit ke dunia, langit dunia kepada langit akhirat, sampai langit ke-7 Baitul Ma'mur, baru Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha itulah disebut Al-Mala'il A'la, atau kita sebut di dalam alam martabat itu alam ahadiyah. Jadi sebelum berdiri bertakbir itu wajib mi'raj terlebih dahulu. Kemana? Ke Al-Mala'il A'la atau alam ahadiyah, la ta'yin. Wajib mi'raj ke situ. Sehingga ketika sudah mi'raj di alam ahadiyah, sampai alam ahadiyah, betul-betul kita tahu alam ahadiyah itu tidak ada sesuatu di sana. Di sini-sini juga. Namun dimensi rasa sejati itulah, diri sejati itulah yang sampai ke sana hadirin semuanya. Bukan diri yang muhaddas, hati, pikiran, perasaan. Bukan itu yang sampai. Tapi ada diri yang suci yang sampai ke alam ahadiyah, la ta'yin. Di sana, di sini-sini juga yang meliputi ini loh. Nah, maka kalau sudah sampai di situ, mi'raj yang kedua tahapnya adalah ihram. Ihram itu mengharamkan semuanya wujud-wujud selain daripada Allah Ta'ala. Hakikat ihram itu adalah tercengang-cengang. Maka sebelum ihram, mi'raj dulu. Naik dulu ke alam ahadiyah, baru takbir Allahu Akbar. Setelah bertakbir di situ, itulah yang sebenar-benarnya ihram adalah tercengang-cengang. Tercengang-cengang kenapa? Karena di situ tidak ada lagi yang dikatakan hamba. Wih, masa Mas? Di situ wajib ahadiyah, zat mutlak semata-mata yang maha ada. Jadi zat mutlak yang berdiri di situ.
Jangan sampai kita, jangan sampai siapapun hamba lenyap. Kenapa hamba lenyap? Alam ahadiyah itu tidak ada hamba. Bukan kita mau jadi Tuhan. Kita mengakui bahwa ahadiyah itu level kesadaran tertinggi zat mutlak semata-mata. Jadi siapa yang sholat di situ? Sesudah ihram, munajat. Munajat ini tanazzul, alam ahadiyah tadi tanazzul kepada wahdah. Di alam wahdah ini martabat kedua, ta'yin awal, disinilah munajatnya seorang hamba dengan Tuhan. Tapi di sini hamba yang sudah mi'raj kepada ahadiyah, itulah sebenar-benarnya hamba Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad Rasulullah, hakikatul Muhammadiyah di alam wahdah itu tajalli daripada Allah Ta'ala sendiri. Bukan Allah menjadi hakikat Muhammad, tajallinya. Jadi disinilah terjadi munajat. Di alam mana? Alam wahdah. Alam wahdah ini menghimpun semua martabat. Semua martabat terhimpun di ta'yin awal, martabat wahdah. Di sini terjadi munajat. Setelah ihram tadi tercengang-cengang, zat semata-mata. Tanazzul zat itu kepada sifat. Munajat di situ. Maka doa iftitah apa itu? Munajat di situ. Al-Fatihah, dialognya siapa itu? Allah dengan Nur Muhammad. Sampai selesai. Di tahiyat Allah dengan Nur Muhammad. Adapun menyebut Nabi Ibrahim hakikat Muhammad juga. Pelajaran. Di situ terjadi munajat. Kemudian yang selanjutnya adalah tabdil atau tubaddil, terganti. Ya. Sudah tidak ada lagi di situ yang dikatakan kita sebagai Adam, rasa Adam tadi. Tidak ada lagi, hadirin semulakan. Zat semata-mata yang sholat. Yang munajat adalah zat sifatnya. Kalau ada lagi kita di situ di dalam sholat, wah, sudah batal. Sudah batal. Dari sejak mi'raj tadi sudah di ahadiyah, kemudian ihram tercengang-cengang, baru munajat di situ ada lagi kita. Sungguh tega-teganya pencuri di dalam sholat. Lebih kejam orang mencuri dalam sholat. Lebih kejam. Kejam sekali. Seburuk-buruk pencuri, kata Rasulullah, adalah orang yang mencuri-curi sholat. Di dalam sholat itu tidak ada lagi yang diingat. Disaksikan hanya Allah semata-mata yang menyaksikan. Itulah hakikat sholat. Tubaddil di situ wajib. Setelah mi'raj, ihram, munajat, tubaddil. Jadi setiap gerakannya itu, hakikatnya siapa yang bergerak itu zat mutlak semata-mata. Jangan takut. Ini bukan tegas, ini bukan marah, bukan. Ini betul-betul kalau mau mendapatkan enaknya, nikmatnya sholat. Di sini hadirin semulakan. Terkadang kita meremehkan sholat fardu yang sudah ditentukan waktunya. Nah, ini sangat luar biasanya Allah Ta'ala memberikan hadiah kepada umat Rasulullah SAW. Ditinggal. Kalau ditinggalnya masih lemah, masih ini dan sebagainya, masih ada harapan. Tapi kalau dinafikan, Nabi kita siapa? Nabi kita siapa? Apakah belajar ma'rifat sudah menjadi nabi? Sudah menjadi rasul? Sudah jadi pangkat wali kutubul gaus? Belajar di mana? Nah, ini saya bicara bukan marah. Ini menjadi perhatian kita sendiri kepada umat Rasulullah SAW. Bukan juga menjustis yang lain. Tidak. Semuanya umatnya Rasulullah. Sampai akhir zaman kapanpun. Bahkan hakikatnya Nabi dan Rasul pun berumat kepada Rasulullah. Mana buktinya, Mas? Mana buktinya? Tidak mungkin diangkat seorang Nabi kalau tidak atas perintah restu daripada Rasulullah. Semua nabi-nabi di alam arwah sudah terjadi seperti itu. Wali pun seperti itu. Ketika di mana seseorang nabi, ruhani para nabi memandang
nur, ruh suci daripada Rasulullah SAW, maka dia nanti akan menjadi nabi. Para wali juga seperti itu. Itu di alam arwah, begitu. Sudah sunnatullah. Para nabi, para rasul menghargai Rasulullah. Kita ini manusia apa? Bukannya kita sama semuanya, semuanya sama manusia. Karena Rasulullah kan bukan malaikat, manusia memang, tapi bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa, jauh. Nah, inilah hadiah. Lah kalau kita nanti mewajibkan diri kita memaksa-maksa, sholat 5 waktu ini bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan yang sangat ingin dilakukan. Karena enak. Kenapa sholat? Enak. Tidak mungkin kita bertanya orang, kenapa kau beristri? Kenapa kau bersuami? Enak. Bukan lagi kewajiban, masalah kewajiban bukan lagi. Tapi keenakan, kelezatan. Hubungan intim. Bukan hubungan intim seperti manusia dan ini, tidak. Di sini letaknya lezat, nikmat. Maka ada seorang wali Allah itu ketika beliau meninggal, beliau tetap meminta sholat, mendirikan sholat. Saking nikmatnya. Karena lihatlah tadi, dari fase-fase yang mukorona dalam sholat yang saya sebutkan tadi. Coba, Mi'raj. Itu saja lezatnya minta ampun. Tercengang-cengang ihram. Munajat. Munajat itu bukan kita lagi di situ. Fana orang-orang tuh dalam mendirikan sholat tuh fana. Awalnya sholat musyahadah, puncak daripada sholat mi'raj fana. Yang munajat itu siapa? Tidak ada lagi istilah hamba di situ. Kalau syariatnya ada hamba, syariatnya, kenyataannya tidak lenyap juga kita. Apanya yang lenyap? Rasa abasariyah Adam itu tadi lenyap, mati sudah. Orang sholat tuh harus mati. Mati mas, mati ikhtiari. Bukan mati seperti pingsan tiba-tiba, tidak. Sadar total sesadar-sadarnya, bukan lagi akunya si hamba tadi. Bukan. Bukan juga mengaku Allah. Mengakui diri zat mutlak itulah Allah Ta'ala. Diri zat nur zat Allah Ta'ala. Hakikatnya apa? Itu yang dikatakan sholat. Hakikat sholat yang sebenarnya terhubung, sadar, mi'raj, apalagi liko, bertemu. Bertemu itu bukan ada dua, tunggal. Nah, jadi kalau Nur Muhammad Rasulullah muhaddas, tapi naik, melebur kepada wahdah, melebur lagi kepada hadiah, apa itu namanya? Bukan Nur Muhammad jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Maka dikatakanlah seorang arif billah sudah sepakat, al-abdu abdu wa in tarokko wa rabbun rabbun wa in tanazzul. Hamba tetap hamba meskipun dia tarokki, naik ke ahadiyah. Dan Tuhan tetap Tuhan meskipun Tuhan itu tanazzul, nur ilahi tanazzul, tajalli kepada hamba. Tuhan tetap Tuhan lah. Nah, ini di sini letak enaknya, di sini letak lezatnya. Maka dikatakan takbiratul ihram, apapun di situ haram. Haram semuanya. Kenapa Nabi Ibrahim menolak itu? Malaikat, tawaran malaikat, padahal daripada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illah huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Di dalam terbakar di dalam api. Itu terbakar di alam ahadiyah. Hakikatnya kepada diri ketika sudah di alam ahadiyah. Kenapa lagi mau bentuk-bentuk? Kenapa lagi mau terima ini itu? Pikiran perasaannya ke sana kemari, ke taman-taman lah. Misalnya ke malaikat, ke jin, ke apa, semua tidak ada lagi. Bukan sesuatu di alam ahadiyah. Alam ahadiyah di sini meliputi di depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, luar, dalam, meliputi kan. Maha ruang.
Maha suci. Nah, sampai di situ mi'rajnya, perhentiannya. Tidak bisa lagi mi'raj ke atas. Sudah sampai situ. Puncak daripadanya tauhiduz zat. Itu enaknya, nikmatnya sholat. Kalau mau betul-betul, maka dalam 4 muqaranah dalam sholat itu tadi diambil daripada ruh, 4 nama ruh Nabi Muhammad SAW. Ahmad, Alif Ha Mim Dal. Ihram, Mi'raj, Munajat, Tabdil, Tubaddil. 4 menjadi kenyataan zat, sifat, asma, af'al nyata. Di mana kenyataan zat tajalli kepada rahasia, kenyataan sifat tajalli kepada nyawa, kenyataannya asma tajalli mazhar kepada hati, af'al nyata kepada batang tubuh. Bukan zat sifat asma af'al menjadi manusia, jangan, bukan begitu. Tajalli. Jadi itu tadi sudah. Tubuh, hati, nyawa, rahasia ketika mi'raj. Hamba ini kan makhluk kan. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Oke lah, kita bilang makhluk. Hamba. Ketika dia tarakki, tidak ada lagi hamba di situ. Rasanya bukan ininya hilang semua, terus tiba-tiba ada di alam goib, di alam kosong, sekosong-kosongnya dalam sholat. Tidak. Itu masuk hal keadaan ihwal ruhania. Bukan begitu. Sadar tapi rasanya itu sudah fana, batinnya itu fana dia. Adamnya itu fana. Jadi yang berlaku fana fillah. Nah, itu di situ nikmatnya, Mas. Kalau dibilang penting, di atas penting. Nikmatnya itu nah melebihi ini. Melebihi sebenarnya. Melebihi nikmat semuanya. Siapa sih orang-orang mendambakan surga? Nah, ini intinya daripada surga, menyaksikan Allah. Inti daripada surga. Di alam mahadiyah ada ke surga? Tidak ada surga di alam mahadiyah. Di alam wahdah saja tidak ada surga neraka, tidak ada. Oh, kok bisa, Mas? Lah, surga neraka, aras, kursi, alam semesta, makhluk itu sampai martabat 4, Mas. Wahdah, wahidiyah, ahadiyah, apalagi tidak ada. Cuma di alam wahdah ini istana Jabarut, bukan surga. Disitulah kenikmatan yang sangat luar biasa, munajatnya wahdah tadi itu. Tapi sebelum ke wahdah, tarakki dulu sampai ahadiyah, baru munajat, ya kan? Tarakki dulu, mi'raj dulu, baru ihram, tercengang-cengang di situ. Tidak ada lagi anak Allah di situ, ada lagi anak Allah 2 lagi. Tidak ada la sautin wala harpun, kok semekok-mekokna. Emma elokmu, telan-telan liurmu, kata orang tua kita dulu. Emma elokmu, telan-telan liurmu. Tidak ada kata-kata di situ. La sautin wala harpun. Jadi yang munajat itu bukan kita di situ. Jangan ada rasa kita yang baca Al-Fatihah begitu. Caranya bagaimana? Masalah itu latihan tadi. Bagaimana di dalam khalwat kita berlatih, di dalam zikir kita berlatih untuk memfanakan daripada Adam, daripada Rasulullah, Alif Ahmad, baru Alif Ahmad kepada Alifnya Allah. Itu latihannya. Latihan terus menerus supaya mendirikan sholat itu pas, betul-betul liko. Nah, ini yang praktek simple sebenarnya itu yang diberikan Allah, hadiah terbaik untuk seluruh umat akhir zaman ini. Seluruh umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Tidak ada bukan umatnya Rasulullah. Bulan, bintang, matahari, semua umatnya Rasulullah. Maukah percaya tidak, terserah. Umatnya Rasulullah semuanya. Hewan semuanya, jin semuanya, apapun itu namanya, umatnya Rasulullah. Nah, jadi kalau hakikatnya Rasulullah itu apa? Seluruh alam semesta di bawah daripada ciptaan Rasulullah. Bukan Rasulullah mencipta, tidak. Daripada Rasulullah itulah terjadi alam semesta. Ana min nurillah wal mu'minuna minni. Nah, itu. Jadi perlu betul-betul kita ketahui semuanya, hadirin semua. Semua tidaklah
repot-repot Allah Ta'ala menjadikan umat akhir zaman umurnya singkat, padat, diberikan hadiah yang demikian. Hadiah yang sangat luar biasa. Tidak perlu butuh ratusan tahun untuk bertemu dengan Allah seperti umat Nabi Musa 40 tahun berzikir, bersujud sampai batunya itu cekung. Tidak ketemu-ketemu. Berzikir sampai bercahaya dalam gua, tidak ketemu juga. Sakti ya, sakti. Ini umat akhir zaman lemah-lemah. Tapi disayangi Rasulullah, disayangi Allah. Umurnya pendek-pendek, tapi disayang. Keutamaannya weh, Masya Allah. Jadi begitu Kang Mas. Iya. Enak Mas. Enak. Maka kata Rasulullah, penyejuk mataku di dalam sholat. Bukan melihat taman-taman, perjalanan spiritual dalam sholat, berdialog dengan ini kah. Tidak ada begitu dalam sholat. Dalam sholat itu rukun kolbinya diperhatikan, rukun fi'li, rukun qauli, terus rukun 13 diperhatikan apa. Semua dari rukun itu haram semua. Tidak ada dialog di situ, dapat ilham, saya dapat ilham begini. Jangan diikuti, itu setan itu. Iblis itu, hawa nafsu. Jangan ada suara-suara apa selain daripada bacaannya, gerakannya, dan hudurul qalbi tadi. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.